Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam rentang waktu dari sejak diproklamirkan tahun 1945 hingga memperingatinya yang ke-75 tahun 2020 ini, bangsa Indonesia telah melalui suatu perjalanan yang panjang, menapaki sejarah yang menyejarah, perjalanan yang indah dengan segala dinamikanya, dan dengan kepemimpinan yang silih berganti yang masing-masing memiliki tantangan pada masanya. Lalu ke depan, kita akan mengayuh bangsa ini menjadi bangsa yang maju yang penuh keadaban, bangsa yang besar karena mampu bersaing di tengah globalisasi, bangsa yang tegak karena memiliki harkat dan martabat. Untuk mengawal hal tersebut, maka merajut nilai-nilai nasionalisme adalah hal yang niscaya. Oleh karena itu, dengan merajut nilai-nilai nasionalisme sebagai ikatan primordial, kita akan mampu menghadapi segala macam tantangan, segala macam ancaman, baik internal maupun eksternal. Merajut nasionalisme sebagai ikatan primordial berarti merawat NKRI. Untuk itu perlu melakukan penguatan moderasi beragama di tengah pandemi global tentang COVID-19 dengan sebuah konsep pemikiran berdasarkan moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Indonesia adalah panggung bersama. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan kemerdekaan kolektif bangsa Indonesia adalah kemerdekaan jiwa raga, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan lahir dan batin. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, jaminan keamanan, dan perlindungan hak konstitusi. Indonesia adalah negara bangsa atau nation state yang secara fitrahnya terfragmentasi dalam kemajemukan dengan keanekaragaman agama, suku, ras, bahasa, adat istiadat, gender, dan kategori-kategori sosial lainnya, namun dipersatukan dalam ikatan primordial, yaitu nasionalisme. Oleh karena itu, nasionalisme harus dijunjung tinggi dalam mengisi kemerdekaan, mengawal regulasi-regulasi, membangun kerangka pikir yang konstruktif, yang linear dengan nilai spiritualitasnya, agar mampu bermetafora di medan sosial, sehingga mampu melakukan tindakan-tindakan yang produktif dan bermanfaat bagi kehidupan. Dan faktor perekat dari nasionalisme adalah dengan berpegang teguh pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika merupakan turunan dari konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa. Maka Bhinneka Tunggal Ika, di mana Tuhan diposisikan sebagai titik sentris, titik pusat atau titik transenden yang merupakan puncak dari realitas tunggal. Atau dengan kata lain, konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa lalu menurunkan konsep tentang unity, kesatuan manusia atau umat yang satu, dan Tuhan adalah asbab awal, tempat kembali atau akhir dari segala tujuan visi kehidupan. Dalam ajaran Islam misalnya, dikatakan dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dan kata manusia dalam ayat tersebut adalah unity, kesatuan manusia. Lalu bergerak dalam lingkaran kehidupan, dalam realitas kemajemukannya, dalam realitas masing-masing primordialnya, berdinamika
berproses mengarah menuju pada suatu titik pusat, yaitu Tuhan yang maha transenden. Maka hakikat kesatuan, unity, keesaan, kebertuhanan adalah fitrah yang melekat pada diri setiap manusia, dan itulah yang mampu mengatasi segala perbedaan. Oleh karena itu, mainstream nasionalisme harus kuat pada basis ketuhanan, sehingga dengan basis tersebut akan mampu membangun kemanusiaan universal. Nilai-nilai kebertuhanan merupakan rajutan benang-benang indah untuk membangun kemanusiaan universal pada setiap komunal, baik pada tataran terkecil hingga pada tataran kenegaraan atau kebangsaan. Maka moderasi beragama merupakan landasan yang kuat dalam berinteraksi sosial. Moderasi beragama merupakan norma yang menginspirasi dalam setiap gerak langkah, sehingga kita mampu menghadapi segala macam tantangan, tanggap terhadap bencana sosial, dan juga mampu mengatasi gesekan-gesekan horizontal, serta patron untuk merekatkan nasionalisme keindonesiaan. Maka di tengah kita menghadapi pandemi global tentang COVID-19, jika nasionalisme kita kuat, akan terpatri jiwa kemanusiaan untuk saling peduli dan berbagi, saling menolong dan menguatkan, termasuk mengawal regulasi-regulasi yang diputuskan oleh pemerintah, tertib sosial, taat aturan, mengamalkan protokoler kesehatan, antara lain misalnya selalu mencuci tangan, social distancing, physical distancing, dan juga selalu memakai masker, termasuk di dalamnya kita senantiasa berusaha untuk menjaga imun agar kita tetap fit dan sehat untuk menghadapi pandemi global ini. Demikian pula dengan sikap-sikap moderasi beragama, kita tidak menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis, hedonis, dan tujuan-tujuan tertentu. Dan pandemi global tidak dijadikan sebagai momentum untuk melemahkan negara atau merongrong pemerintahan yang sah. Dengan moderasi beragama, kita akan mampu untuk membangun peradaban, untuk saling bersikap toleransi di antara sesama warga. Indonesia adalah kita, dan merdeka itu tatkala kita merasa aman dan nyaman mengekspresikan narasi-narasi primordial kita tanpa merasa takut akan ancaman, tekanan, hegemoni dari siapapun dan kepada siapapun. Dan titik temu moderasi beragama adalah toleransi yang saling menghargai, saling menghormati, mengakomodasi, saling menguatkan, mengeksistensikan, bukan justru saling menafikan atau menciderai. COVID-19 segera akan berlalu, dan kita pun akan tetap terajut dalam ikatan primordial nasionalisme Indonesia. Amin. Demikian narasi-narasi kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Bersama kita Indonesia. Amin. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima. Al-Birru Manit Taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.